Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya baru saja misa di rumah umat di Stasi Kepuh yang sisanya tinggal 7 warga dan sudah usia sepuh. Mereka juga baru sedih kehilangan ayam-ayamnya pada mati karena ini musim pancaroba sehingga ayamnya pada kering, tahu-tahu tidak sakit, tiba-tiba mekungkung mati dan sudah tidak bisa dinikmati lagi. Mereka baru bersedih ini, dan tentu saja ada sesuatu yang menjadikan harapan bagi mereka. Ekaristi ini setiap Senin keempat kami bersama-sama dengan umat yang hadir di sini, dan tentu saja menjadikan syahdu ketika saling berbagi pengalaman. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang mengusir setan. Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa penghulu Beelzebul, penghulu setan. Maka Yesus mengkritik mereka. Kalau keluarga itu berpecah-pecah sendiri, maka dia pasti akan runtuh. Kalau setan melawan setan, dia runtuh. Dan tentu saja kalau ini kawanan kecil ini saling juga tidak saling percaya, juga akan runtuh. Puji Tuhan, Bapak-bapak, ibu-ibu di sini menjadikan penghiburan karena saling rukun bersatu padu dalam perjuangan mereka dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saya punya pengalaman. Ada seorang yang minta saya katanya untuk nambani menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dia teriak-teriak, mama, 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 begitu. Maka kemudian saya melihat para orang-orang yang berkerumun itu sudah memukul-mukul kakinya dengan pohon kelor dan atau dahan ranting kelor. Sudah ada yang memberi macam-macam. Saya datang jam 12 malam karena ditelepon. Kemudian saya membawa, karena orang Katolik, membawa anggur misa. Kemudian setelah itu saya minta untuk minum yang kerasukan itu minum anggur misa. Begitu minum anggur misa langsung kriip-kriip, matanya langsung terbuka dan mulutnya kumat kamit karena apa? Yang tidak biasa minum anggur langsung nyekrak begitu. Maka saya mengatakan ini bukan setan. Kalau setan kalau dikasih 1 sloki anggur misa, dia minta 1 botol, bahkan mungkin 1 drum akan habis. Maka kemudian saya mengatakan mungkin ada masalah. Ternyata benar, di balik itu ada semacam under pressure, kekurangan masalah di mana dia tidak tahan karena dia di tempat rantau, dia ingin pulang tetapi di rumah ada konflik, maka dia takut pulang tetapi hatinya ingin pulang. Maka disitulah ada sesuatu yang membuat dia sungguh-sungguh ketakutan. Ada lagi, belum lama ini saya diminta untuk membersihkan beberapa ruangan yang katanya ada kuntilanak. Lalu saya coba bersihkan dengan recikan air suci. Jedok! Ternyata bonggolnya jatuh. Maka kemudian akhirnya tidak ada, saya pikir setannya lari atau ngamuk, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan di situ kita bisa belajar, saudara-saudari, bahwa setan itu ada dalam hati kita, dalam hati masing-masing. Kalau kita biasanya merasa iri dengki, kita tidak ikhlas, kita milik terbeenglean, ingin menghendaki miliknya orang lain, kita ingin berusaha memenuhi kebutuhan yang orang lain, tetangga kita punya, kita tidak punya, tetapi dengan cara yang tidak jujur. Semuanya itu adalah setan-setan yang siap menerkam kita, dan akhirnya kita hanya bertengkar, hanya berantem. Maka Yesus mengatakan di kalimat terakhir, barang siapa menghujat anak manusia, dia bisa diampuni. Barang siapa menghujat Roh Kudus, tiada ampun, karena itu hujatan kekal. Kalau kita tidak pernah
mempunyai keinginan bertobat, kita selalu mengkhianati Tuhan, mengkhianati niat baik, mengkhianati apa yang menjadi kehendak baik yang ditanam Tuhan dalam hati kita, maka disitulah kita selamanya mengkhianati Roh Kudus yang mengajak kita untuk bertobat. Maka mari kita mulai melihat hati kita, melihat mawas diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bersih dari segala setan-setan Beelzebul itu, yang kemudian mulai bangkit untuk mencari Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tepuk tangan untuk umat saya. Terima kasih.